Menurut SNI 2847/2013, kemampuan geser lentur beton suatu balok dinyatakan secara empirik sebagai berikut. Kenapa empirik? Karena empirik ini adalah satu rumus untuk mendekati. Jadi kalau dikatakan empirik itu hanya pendekatan. Karena memang itu metode yang terbaik saat ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi sebelumnya sempat disinggung akar FC aksen ya untuk menghitung kapasitas geser. Nah, di sini muncul VC atau kapasitas geser dari beton itu sama dengan 0,17 dikali akar FC aksen dikali BW kali D. Di sini dipakainya akar FC aksen ya, bukan FC aksen. Nanti akan ketemu VC. VC ini adalah kapasitas geser dari betonnya, di mana D adalah jarak dari serat terluar ke titik berat tulangan, kemudian BW adalah lebar badan. Gaya geser yang harus didukung penampang balok akibat beban luar adalah VU. Dan harus dipenuhi syarat di mana V kali Vn itu harus lebih besar daripada VU. Di mana Vn itu terdiri dari VC plus Vs. VC yang dihitung tadi adalah kapasitas nominal geser beton. Kemudian Vs adalah kapasitas nominal geser dari tulangan geser yang dipasang. Kalau VC dan Vs dijumlah akan ketemu Vn. Kemudian V sendiri yang dipakai adalah faktor reduksi untuk geser sebesar 0,75. V kali Vn harus lebih besar dari VU atau gaya geser yang harus ditahan oleh betonnya. SNI memberikan penjelasan untuk elemen yang untuk gaya geser tadi VU kan seperti SFD tadi ya. Dia bentuknya seperti itu, seperti SFD. Nah, ini tengah bentangnya di sini. Ini tengah bentang, kita ambil yang sisi sini saja. Ini masih ada terusannya ke sana, tapi kita ambil yang sisi sini saja. Jadi yang terusannya ke sana kan di bawah ini, SFD-nya di bawah. Kita ambil yang sisi sini, tengah bentang ke sini. Jadi akan terbentuk segitiga seperti ini ya. Untuk elemen non-prestress, penampang yang terletak di sejauh D dari titik tumpuan, maka VU-nya dihitung sebesar D dari jarak tumpuan. Jadi kalau kita ambil dari tumpuan itu diperoleh SFD terbesar. Tetapi diizinkan untuk mengambil VU itu tidak di ujung, tidak di tumpuan, tetapi sejarak D dari tumpuan. Jadi VU-nya ada di sini. Garis miring ini adalah garis miring dari SFD. Jadi jangan bingung, garis ini dari mana? Ini dari SFD. Jadi aslinya VU max-nya ada di sini, di tumpuan. Tepat di tumpuan. Tetapi diizinkan kita mengambil sejarak D dari tumpuan, dari ujung tumpuan. Nah, VU-nya diizinkan diambil di situ. Jadi nilai VU tidak lagi ini, tapi ini. Begitu. Kemudian, jadi perhitungan geser bisa kita mulai dari sini. Bukan dari sini lagi, tapi dari sini. Nah, hitungan yang tadi, VC, yang dihitung dengan persamaan empirik tadi, jadi grafik ini adalah grafik SFD ya. Nilai vertikal adalah nilai gaya gesernya. Kalau kita hitung VC dengan rumus tadi, persamaan tadi, dikalikan dengan V, maka akan diperoleh VVC. Sampai di angka ini. Ini adalah gaya geser yang mampu didukung oleh beton. Betonnya mampu mendukung gaya geser sampai di titik ini. Kemudian, kalau kita pasang tulangan, gaya geser didukung baja tulangan geser, itu sampai di titik ini. 5 kali VVC. Jadi, sengkang yang dipasang, itu kalau segini ya kira-kira setara dengan 4 kali VVC. Kalau dijumlah berarti sampai tahap ini itu sudah ada 5 kali VVC. Seperti itu. Jadi untuk menghitung VS atau kapasitas yang harus didukung oleh tulangan sengkang, jadi dari VU-nya berapa, itu kita kurangi dengan VVC. Nanti akan ketemu suatu nilai. Nah, nilai tersebut harus ditahan oleh tulangan sengkang. Jadi tulangan sengkang itu dihitung dari itu. Dari berapa sisa gaya geser yang harus ditahan.
yang tidak mampu oleh beton, yang tidak mampu ditahan oleh beton itu harus ditahan oleh VS. Jadi nilai VS diperoleh dari situ. VS tidak boleh diambil lebih dari 4 kali VC atau 0,67 kali akar FC aksen kali B kali D. Jadi ada nilai maksimum yang harus dipenuhi. Jika hal ini masih tidak dapat dipenuhi, artinya nilai VS itu dihitung kok melebihi dari syarat ini, melebihi dari 4 kali VVC, maka dimensi baloknya harus diperbesar. Seperti itu. Jadi pertama, kita hitung dulu VU-nya. Kalau kita punya balok, bentangan balok, kita akan punya SFD ya. Dari SFD itu ketemu VU max. Dari VU max kita bisa tarik sejarak D supaya kita mendapatkan nilai VU. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai VU, maka kita bisa menghitung VC. Kemudian VU dikurangi VVC, nanti sisanya itu harus ditanggung oleh VS. Tetapi di sisi lain, VS ini dibatasi. Dia tidak boleh diambil lebih dari 4 kali VC. Kalau ternyata VU-nya di sini, VU-nya di sini nih. 4 kali VC itu hanya di sini. Masih ada yang tidak tercover oleh VS. Jadi, solusinya dimensi baloknya harus dibesarkan supaya VC-nya meningkat. Kalau VC-nya tambah tinggi, otomatis VS-nya juga akan tambah tinggi. Jadi, VU-nya bisa lebih kecil daripada jumlah dari VS dan VC. Karena jumlah dari VS dan VC harus lebih besar dari VU-nya. Penentuan gaya geser VU. Jika beban bekerja pada dekat permukaan atas balok atau pelat dan reaksi tumpuannya menimbulkan tegangan desak pada balok di daerah tumpuan tersebut, maka untuk penampang yang berjarak kurang dari D dari muka tumpuan boleh direncanakan terhadap gaya geser VU yang nilainya sama dengan gaya geser yang dihitung pada penampang jarak D dari muka tumpuan tersebut. Jadi tadi kan kita menghitung VU itu diambil dari jarak D dari sisi terluar tumpuan ya. Itu hasil hitungan ini boleh kita boleh kita pakai sampai ke tumpuan. Jadi ini ya, aslinya kita tadi menghitung ini ke sini. Yang daerah ini kan sebenarnya lebih besar daripada VU yang kita ambil tadi. Tetapi itu boleh didesain sekalian dengan VU yang di sini tadi. Pada ini juga. Jadi kalau pada balok menerus, SFD yang di sini itu akan lebih besar daripada VU yang kita ambil tadi. Tapi itu boleh didesain sekalian dengan VU yang kita pilih tadi. Jika beban bekerja pada atau dekat permukaan atas balok atau pelat, tapi reaksi tumpuannya tidak menimbulkan tegangan desak pada balok di daerah tumpuan tersebut, atau jika terdapat beban terpusat pada jarak kurang daripada D dari muka tumpuan, maka VU-nya dihitung pada permukaan tumpuan tersebut. Jadi kalau seperti ini tadi, ini hanya beban merata yang bekerja. Jadi sepanjang dari tumpuan sampai jarak D itu hanya beban merata saja, sama seperti yang bekerja di sebelah sini. Itu boleh dipakai seperti ini. Tetapi apabila dari tumpuan sampai ke titik ini kok ada beban berlebih, ada beban tambahan, seperti ini misal beban terpusat, itu harus dihitung dari sini. VU-nya harus dihitung dari sini. Jadi mengambil nilai VU jarak D itu sudah tidak diizinkan lagi. Nilai VU harus diambil dari muka tumpuan. Jika beban bekerja pada atau dekat permukaan bawah balok, maka gaya geser VU dihitung pada permukaan tumpuan tersebut. Seperti ini. Jadi tetap dihitung pada permukaan tumpuan.